Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sabrina Salsabila, NIM 19511244006 dari kelas D, Prodi Pendidikan Teknik Boga, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah yang berjudul Pengembangan Kukis Batangan Indeks glikemik rendah dari Jawa Wood, tepung Garut, dan kacang merah, yang disusun oleh Lili Asanti Lestari, Emi Huriati, dan Justinus Marsono. Makanan gandum utuh menjadi semakin populer sebagai suplemen makanan tinggi serat yang direkomendasikan untuk penderita diabetes. Di Indonesia, kejadian diabetes mellitus baru-baru ini meningkat hampir 2 kali lipat dan menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan dengan prevalensi obesitas dan penyakit kardiovaskular yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kue batangan dari Jawa Wood, Garut, dan kacang merah. Sifat fisik, kimia, dan sensoris dievaluasi dengan pemilihan formula terbaik untuk menguji indeks glikemik. Tiga formula batang kue yang memiliki persentase berbeda dari Jawa Wood, kacang merah, dan tepung Garut dievaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga formula, yaitu F1, F2, dan F3, memiliki nilai Hue sebesar 53, 77, 58, 46, dan 5831, dan gaya putus 837, 10, 12, dan 587N masing-masing. Sementara, semua kandungan nutrisi lainnya berbeda secara signifikan antara susu formula, total lemak kasar. Latar belakang dari penelitian ini adalah peningkatan minat dalam pengembangan pangan fungsional dari bahan lokal. Ketertarikan terhadap pengaruh makanan tertentu terhadap kadar glukosa darah juga meningkat sejalan dengan peningkatan diabetes mellitus prevalensi. Prevalensi diabetes mellitus atau DM per 1000 penduduk di Indonesia meningkat dari 1,1 pada tahun 2007 menjadi 2,1 pada tahun 2013 melalui survei riset kesehatan dasar pada tahun 2013. Penderita diabetes perlu mengkonsumsi banyak makanan tertentu yang mengandung gula rendah dan berserat tinggi. Di sisi lain, banyak jenis pangan yang memiliki indeks glikemik yang rendah, seperti kacang merah rebus dan Garut rebus. Berdasarkan properti ini, pengembangan kue batangan GI rendah dari bahan baku ini cukup menjanjikan. Apa sih yang dimaksud dengan indeks glikemik? Indeks glikemik adalah metode peringkat karbohidrat dalam makanan berdasarkan respon glukosa darah yang mereka hasilkan untuk jumlah karbohidrat tertentu. Definisi lain GI yang dikatakan oleh FAO dan WHO adalah sebagai area inkremental di bawah kurva respon glukosa darah untuk porsi karbohidrat 50 gram dari makanan uji yang dinyatakan sebagai persentase respon yang sama jumlah karbohidrat dari makanan standar yang diambil oleh subjek yang sama. Jawa Wood sendiri merupakan salah satu millet kecil yang ditanam di daerah semi kering, membutuhkan cuaca hangat dan cepat matang jika di musim panas. Di sebagian besar wilayah di Indonesia, Jawa Wood itu dianggap sebagai tanaman rakyat miskin. Tapi di Pulau Maluku, itu menjadi populer di kalangan semua orang. Jawa Wood memiliki nilai gizi yang baik dan sebanding dengan sereal pokok, seperti beras dan gandum dalam hal kandungan protein, serat, mineral, dan vitamin. Dan selanjutnya untuk Garut,
yaitu merupakan tanaman umbi lokal yang tumbuh di Indonesia. Pati Garut biasanya digunakan sebagai pengental pada banyak makanan, seperti puding dan saus, kue, dan makanan panggang lainnya. Umbi Garut mengandung banyak serat makanan, yang totalnya 9,79 sampai 13,70% berbasis kering. Dan untuk kacang merah sendiri merupakan sumber serat makanan yang sangat baik, sebanyak 24,9%. Sehingga bisa mencegah kadar gula darah naik terlalu cepat setelah makan. Menjadikan kacang ini pilihan yang sangat baik untuk penderita diabetes, resistensi insulin, atau hipoglikemia. Untuk bahan dan metodenya, formulasi yang digunakan atau bahan baku yang digunakan dari batang kue ini adalah Jawa Wood, Garut, dan kacang merah itu dibeli dari pasar lokal. Jawa Wood dikeringkan dan dihaluskan, kemudian diayak dengan saringan 80 jaring. Garut juga nggak jauh beda dari pengolahannya seperti Jawa Wood, yaitu dicuci terlebih dahulu, dibersihkan, dihaluskan, dikeringkan, kemudian digiling, dan yang terakhir diayak. Untuk kacang merah ditumbuk bersama kulit bijinya, kemudian diayak. Resep kuenya itu terdiri dari 100 gram campuran bahan utama, yaitu Jawa Wood, kacang merah, dan Garut, kemudian margarin, maltitol, kuning telur, dan garam. Rumus dari cookies bar ini dapat dilihat nanti pada tabel 1. Langkah untuk membuatnya, tepung Jawa Wood, tepung Garut, dan tepung kacang merah diaduk rata, lalu ditambahkan bahan lain seperti margarin, kuning telur, maltitol, dan garam. Kemudian dicampur menjadi satu. Selanjutnya adonan dimasukkan ke dalam loyang, lalu dipanggang dengan suhu 140 derajat Celcius selama 30 menit. Terakhir, batang kue yang telah dipanggang dipotong menjadi bentuk persegi panjang berukuran 2 cm. Dan ini tabel 1 yang berisi formulasi dari cookies. Untuk analisis sensorik sendiri, itu menggunakan uji preferensi evaluasi pada karakteristik sensorik pada kue batangan, yang dilakukan oleh 26 panelis semi terlatih, yang merupakan mahasiswa S1 jurusan Gizi dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Indonesia. 3 formula batang kue ditetapkan secara acak untuk setiap panelis. Tes peringkat adalah salah satu tes preferensi yang umum digunakan. Panelis diminta untuk memberi peringkat 3 sampel dalam urutan menaik menurut preferensi atau kesukaan. Skala 3 poin digunakan di mana 1 tidak suka, 2 suka sedikit, dan 3 suka. Untuk hasil dan diskusinya, properti fisik bilah cookies ditunjukkan pada tabel 2 dengan nilai L mewakili kecerahan pada skala 0 atau gelap hingga 100 atau putih. Nilai L dari batang kue berbeda secara signifikan antara formula. Semakin tinggi penambahan tepung Garut cenderung semakin ringan. Dan ini tabel 2 yang tadi dimaksud. Yang dimana interpretation texture-nya itu dilihat dari warna. Nah, nilai Hue antar rumus juga itu tidak berbeda. Namun, interpretasi warna itu berbeda. Perbedaan warna total atau DE antara F1 dan F2 adalah 4,33, sedangkan DE antara F1 dan F3 adalah 5,95. Namun DE antara F2 dan F3 adalah 1,79, sehingga F2 berbeda dengan F3. Kandungan protein F3 lebih rendah daripada formula lain, sehingga reaksi Maillard antara asam amino dan gula reduksi
di dalam F3 itu lebih rendah, dan tampilan warnanya lebih sedikit kecoklatan. Warna F1 dan F2 lebih gelap disebabkan bahan berpigmen merah, yaitu jawawut dan kacang merah. Tekstur bila kue ditampilkan sebagai Fmax, di mana Fmax adalah gaya maksimal yang direkam hingga sampel pecah. Menurut Saji Lata et al., pasti tahan meningkatkan karakteristik produk termasuk kerenyahan, pemuaian, rasa di mulut, warna, dan rasa. Hujat dan Zabik juga mengatakan bahwa mereka menemukan bahwa gandum cookies yang mengandung kandungan protein lebih tinggi cenderung memiliki tekstur yang lebih ke air. Untuk mendapatkan adonan kue yang baik, dan kue yang dibuat dari adonan dengan daya serap tinggi cenderung sangat keras. Menurut Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau PI pada tahun 2019, karbohidrat harus dikonsumsi hanya untuk 45-65% dari asupan energi harian. Makanan ringan biasanya menyuplai 15% kebutuhan energi harian, yaitu kurang lebih 300 kalori. Diasumsikan bahwa konsumsi 3 buah kue batangan atau cookies akan memenuhi kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, dan serat pangan sebanyak 18,29 buah. 15, 54, 35, 75, 12, 58, dan 8,79% masing-masing. Dengan demikian, kandungan lemak pada cookies bar ini sedikit lebih tinggi dari rekomendasi harian yang hanya 30% dari total konsumsi energi. Indeks glikemik makanan tertentu bergantung pada daya cerna dan penyerapan glukosa. Makanan GI rendah dicerna dengan lambat, sehingga penyerapan glukosa di usus halus lambat. Akibatnya, fluktuasi kadar gula darah akan relatif lebih rendah. Di sisi lain, makanan dengan GI tinggi dicerna dengan cepat, sehingga penyerapan glukosa cepat. Nilai indeks glikemik pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sifat komponen monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa, sifat pati seperti amilosa, amilopektin, interaksi pati nutrien, pati resisten, pemasakan atau pengolahan pangan, atau derajat gelatinasasi pati, ukuran partikel, bentuk makanan, dan struktur sel, dan komponen makanan lainnya seperti lemak dan protein, serat makanan, antinutrien, dan asam organik. Adanya lemak dan protein dalam makanan juga mempengaruhi nilai GI suatu makanan. Makanan dengan kandungan lemak dan protein yang tinggi akan memperlambat laju pengosongan lambung, sehingga pencernaan makanan di usus halus akan berjalan perlahan. Untuk kesimpulannya dari penelitian ini adalah substitusi dengan 30% jawawut pada kue batangan menghasilkan warna yang lebih gelap dan tekstur yang sedikit lebih keras, serta menunjukkan kandungan protein yang lebih tinggi. Sedangkan kacang merah dengan substitusi 30% pada kue batangan ini menghasilkan tekstur yang lebih keras dan menunjukkan kadar abu yang lebih tinggi dan kadar gula total yang lebih rendah. Penggantian dengan 30% garo di dalam batang kue menghasilkan warna yang lebih terang dan tekstur yang lebih mudah hancur, serta menunjukkan serat makanan total dan kandungan pati resisten yang lebih tinggi. Kue batangan F2 yang mengandung 30% kacang merah memiliki indeks glikemik 37,6, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai batangan kue GI rendah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.